Salam pemirsa, selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Kasih. Senang bisa bertemu dengan pemirsa sekalian. Kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Dan sebagai bacaan atau teks utama yang akan kita bacakan bersama, saya mengajak pemirsa sekalian membuka salah satu dari bagian firman Tuhan hari ini dari Injil Matius, pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi, Injil Matius, pasal 28, ayat 16 sampai ayat yang ke-20, berkata demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bagian firman Tuhan dalam Renungan Kasih hari ini, saya beri tema Injil Sejati. Sekali lagi, Injil Sejati. Berbicara mengenai kata Injil secara harfiah itu dari kata aslinya, dalam bahasa aslinya adalah evangelion. Kata evangelion artinya kabar baik, kabar tentang keselamatan, kabar sukacita. Jadi kita berbicara mengenai kata Injil adalah berbicara mengenai kabar baik, kabar yang menghadirkan sukacita, mendatangkan sukacita. Dalam beberapa referensi yang kita akan baca berikut ini, selain dari Injil Matius pasal 28 yang baru saja saya baca tadi, kita juga akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita meminta pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mohon kiranya Roh-Mu menuntun kami lebih jauh. Ketika firman-Mu disampaikan, kami semua diberkati dan diteguhkan menjelang hari Tuhan yang tidak lama lagi. Berkati hamba-Mu, berkati pemirsa sekalian yang duduk mendengar kebenaran ini. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami semua, sehingga kebenaran Tuhan menjadi bagian kami dan meneguhkan kami lebih sungguh mengiring Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya dari awal sampai selesai. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pemirsa sekalian, salah satu bagian firman Tuhan yang lain dari Injil Markus pasal 16, ayat yang ke-15 berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 berkata, "Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dalam namanya beritakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dalam Injil Yohanes pasal 20 berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus." Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-5 berkata, "Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Dan ayat yang ke-8 berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dari beberapa referensi ini, dari 4 Injil dan dari 1 surat kisah para rasul-rasul, di sini menjelaskan bahwa ada beberapa kebenaran hakiki, kebenaran yang sangat mendasar tentang Injil yang sesungguhnya. Kabar baik yang sesungguhnya. Injil yang sebenarnya ada beberapa kebenaran. Yang pertama adalah Yesus adalah Injil sejati. Yesus dalam istilah yang lain disebut sebagai Isa Al-Masih adalah Injil yang sesungguhnya. Injil yang murni, Injil yang sejati, yang asli, yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Dia diutus oleh Bapa dari surga. Dia telah menyelesaikan misinya melalui kematiannya di Bukit Golgota. Yesus bangkit dari kematian, menampakkan dirinya berulang-ulang kali kepada murid-muridnya untuk meneguhkan kembali inti Injil yang harus disampaikan kepada segala bangsa. Yesus terangkat naik ke surga. Kemudian dia kembali ke tempat asalnya di surga. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, tinggal untuk selama-lamanya dalam kekekalan, di mana kelak kita pun akan datang dijemput olehnya masuk dalam kekekalan bersama dengan dia. Pemirsa masih ingat lagu "Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia"? Pemirsa, rumah kita bukan di sini, tetapi rumah kita adalah di surga, tempat yang selama-lamanya, di mana kita akan tinggal selama-lamanya bersama dengan Kristus. Hal yang kedua, selain Kristus adalah Injil yang sejati, yang kedua adalah Yesus ada untuk semua bangsa. Yesus yang adalah Injil sejati itu datang untuk semua manusia, tak terkecuali. Jadi Yesus Kristus datang untuk semua orang. Yesus adalah juru selamat semua manusia. Semua bangsa di bawah kolong langit ini boleh mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus. Jadi pemirsa yang kekasih, perhatikan, segala bangsa, semua bangsa boleh, dari pelbagai suku, bahasa, budaya, latar belakang sosial yang berbeda, semua bangsa di dunia dapat mendengar tentang kabar baik tentang Yesus yang adalah kabar baik. Jadi semua bangsa berhak mendengar Injil, berhak diselamatkan. Semua manusia, siapapun mereka, dapat diselamatkan oleh, di dalam dan melalui Yesus Kristus yang adalah Injil sejati. Semua suku bangsa di seluruh dunia boleh mendengar kabar baik tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Allah mengasihi seluruh isi dunia. Semua umat manusia, kasih Allah tersedia cukup, bahkan melimpah-limpah untuk semua manusia, lepas dari manapun asal dan suku bangsa, saudara. Allah untuk semua manusia. Jadi Allah bertanggung jawab memberkati semua bangsa di dunia tanpa kecuali, sebab Allah ada untuk segala bangsa. Jadi ketika mereka dilahirkan ke dalam dunia ini dengan berbagai cara seperti apapun, manusia berhak untuk diselamatkan. Tujuan Allah yang paling utama adalah untuk menyelamatkan jiwa seluruh manusia. Bagi Allah, hati manusia adalah miliknya, berhak dibaharui, berhak untuk diselamatkan, berhak untuk dipulihkan, dimerdekakan, dilepaskan, dan diberi nilai abadi. Karena itulah Yesus yang adalah Injil sejati itu datang untuk semua manusia. Hal yang ketiga adalah Injil sejati tentang Yesus adalah pusat berita. Yesus adalah pusat berita atau inti pemberitaan yang sesungguhnya. Apabila Yesus Kristus satu-satunya pusat pemberitaan kita, maka kabar baik itu akan
diteguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ketika Injil yang kita sampaikan berpusat pada diri kita sendiri, pada kemegahan diri kita, pada kemampuan dan keterampilan khusus kita, pada pengalaman menakjubkan kita, pada pengetahuan, pada kemampuan intelek, atau kecerdasan diri kita, atau pikiran pribadi kita, atau pada perasaan kita, maka jangan mengharapkan tanda ajaib dan mujizat akan terjadi. Tanda-tanda ajaib dan mujizat datang karena Injil yang benar, pemberitaan yang benar, hidup benar dalam Injil yang benar. Para pemirsa yang kekasih, mujizat terbesar adalah, dengarkan baik-baik ini, mujizat terbesar bukan kesembuhan secara fisik. Orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta bisa melihat, orang mati bisa dibangkitkan. Bukan. Mujizat terbesar adalah ketika Allah mengampuni dosa-dosamu. Ketika Allah mengampuni dan menghapus segala dosamu. Tatkala kita mengaku dan menyambut Yesus ke dalam hati kita, dan menjadikan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan kita meninggalkan secara radikal dosa-dosa kita, lalu kita hidup dalam kesetiaan kepada Yesus sepanjang umur kita, iblis tidak dapat membuat mujizat jenis ini. Mengapa pemirsa? Karena iblis sendiri tidak dapat berubah. Iblis tidak dapat bertobat. Iblis mau supaya kita pun mengikut jejaknya. Iblis tidak menghendaki dirinya sendiri saja yang masuk dalam kehidupan kekal di neraka. Iblis menyetujui bahkan kesembuhan fisik seseorang. Iblis dapat saja menyetujui, merekomendasikan untuk seseorang bisa, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, tetapi tidak menghendaki kesembuhan Anda secara rohani. Dia tidak menghendaki kesembuhan batinnya seseorang. Oleh karena apa? Karena batinnya sendiri, batin iblis dan roh-roh jahat tidak pernah dan tidak akan berubah. Karena itulah mujizat terbesar adalah tatkala Anda berubah, dosamu diampuni, kehidupanmu diubah sepenuhnya. Inilah mujizat yang terjadi tatkala Injil Yesus Kristus menjadi pusat pemberitaan kita. Yang keempat, pemirsa yang kekasih, Injil sejati berbicara juga mengenai pemberita kebenaran Injil, atau pemberita kebenaran Injil hanya dapat berhasil dan sukses disampaikan ketika kita memberikan peran dan peluang mutlak bagi Roh Kudus bekerja. Mengapa demikian? Sebab Roh Kuduslah yang menginspirasi kebenaran. Roh Kudus yang diutus oleh Allah setelah Yesus naik ke surga untuk menjelaskan tentang siapakah Yesus yang sesungguhnya. Roh Kudus datang untuk menyampaikan kebenaran tentang Yesus. Bila Roh Kudus datang untuk tidak menyatakan tentang siapa Yesus, maka Roh Kudus tidak perlu datang. Tetapi Allah telah mengutus Roh Kudus datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kebenaran tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Jadi keberhasilan kita dalam memberitakan Injil hanya dapat terjadi oleh dan melalui otoritas Roh Kudus. Injil adalah rahasia Allah. Tidak mungkin dapat dipahami oleh nalar. Tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia yang berdosa dan terhilang. Kita telah terbelenggu oleh kuasa kegelapan, belenggu oleh karena kesesatan. Kita telah terhilang oleh karena dosa dan kejahatan yang telah membutakan mata rohani kita. Orang yang hatinya yang telah membatu, pikiran yang telah tumpul, dan kita semua tersesat. Dan kita tidak dapat memahami kebenaran bila Roh Kudus tidak mengajarkan kebenaran kepada kita. Roh Kudus adalah satu-satunya yang dapat mengerti, mengenal dengan baik tentang siapakah Yesus yang sesungguhnya. Semua rahasia di balik keajaiban Yesus ada di hati dan pikiran Roh Kudus. Jadi berita utama yang disampaikan oleh Roh Kudus adalah
hanya Yesus. Kepenuhan dan keutamaan Yesus hanya dapat dipahami ketika Roh Kudus mengungkapkannya kepada kita. Jadi ketika kita membaca Alkitab, ketika kita membuka lembaran-lembaran Alkitab ini, pemirsa yang kekasih, kita hanya dapat memahami kebenaran itu oleh karena Roh Kudus yang mengilhamkannya, Roh Kudus yang menginspirasikannya ke dalam batin kita. Tatkala kita membaca Alkitab dengan rajin, tekun dan penuh kerendahan hati, maka Roh Kudus menuntun kita memasuki dunia kebenaran yang nilainya tidak dapat dibeli dengan emas, tidak dapat dibeli dengan perak dan uang. Karena itu kebenaran Injil tidak dapat dibayar dengan kekayaan yang ada pada pemirsa. Jadi semua kekayaan kita menjadi fana. Kekayaan kita sifatnya bersifat sementara. Tetapi kebenaran tentang Kristus adalah harta kekayaan yang abadi. Dan Roh Kudus yang memeteraikan itu dan menjadikan kebenaran itu tinggal di dalam hati kita, baru kita bisa memahaminya. Jadi Yesus Kristus adalah harta yang termahal, diberikan oleh Allah Bapa yang di sorga untuk kita. Melalui Dialah saja kita semua, dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat memberitakan Injil. Pemirsa yang kekasih, sadarkah saudara bahwa satu-satunya pintu di mana Roh Kudus dapat mendiami kehidupanmu, kehidupanku adalah tatkala engkau mengaku Yesus, tatkala engkau menyambut Yesus masuk ke dalam hatimu, Roh Kudus akan mendiami engkau. Dan Roh Kudus itulah yang mengajarkan engkau tentang siapa Yesus dalam kehidupanmu, kebenaran tentang engkau telah dibenarkan oleh karena Kristus yang benar, menguduskan engkau oleh karena Kristus yang kudus di dalam engkau. Yang kelima, Injil sejati juga berbicara mengenai kita, saya dan pemirsa adalah saksi Injil itu. Kita adalah misionari dari Allah. Ingatkah pemirsa sekalian, tatkala Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini dalam proses inkarnasi, Allah telah menjadikan putra tunggalnya Yesus Kristus sebagai misionari yang paling utama. Tapi tahukah saudara, tatkala Yesus naik ke surga, dia berkata, seperti Bapa mengutus aku, maka sekarang aku mengutus kamu. Pada masa yang lalu, 2000 tahun yang lalu, dia telah mengutus murid-muridnya dalam perjalanan sejarah yang panjang, di mana orang-orang yang mengikut Kristus memberitakan tentang Yesus di mana-mana, melintasi lautan, melintasi benua, bahkan sampai kepada generasi kita, generasi saya. Dan kita menjadi pemberita Injil oleh karena kita juga adalah misionari Kristus. Kita diutus oleh Kristus untuk memberitakan tentang siapa Dia yang sesungguhnya. Inilah strategi misi yang paling berhasil untuk memberitakan Yesus adalah saya dan pemirsa yang sudah percaya kepadanya. Saya dan saudara telah diselamatkan dan dipanggil, diutus untuk menceritakan siapa Yesus yang sesungguhnya. Jangan sampai kita pergi kemana-mana hanya menceritakan kebaikan kita, menceritakan kebaikan gereja di mana kita berjemaat, menceritakan tentang pengalaman pendeta atau majelis atau warga jemaat untuk mengagungkan sesama kita. Tatkala kita diutus untuk memberitakan Injil, maknanya adalah kita memberitakan Yesus Kristus. Kalau kita berkata bahwa saya pergi memberitakan Injil, saya adalah penginjil, sesungguhnya dalam kata Injil sendiri yang adalah Kristus, sesungguhnya harusnya bermakna bahwa saya adalah pemberita Kristus. Saya utusan Kristus. Saya mengajarkan tentang Kristus. Jadi pengajaran tentang diri kita sendiri, kebanggaan kita terhadap diri kita sendiri, tidak mempunyai peran apa-apa dan tidak memiliki makna apapun. Karena itu tatkala Injil Kristus diberitakan, tatkala Yesus diberitakan, lihatlah, Anda akan menikmati shalom yang sepenuhnya, berkat yang melimpah dalam perjalanan kehidupan Anda. Pemirsa yang kekasih, saya dan pemirsa adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Kita dijadikan oleh Yesus sebagai pengikutnya dan sekaligus sebagai murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik ini kepada segala bangsa.
Semua orang yang telah diselamatkan disebut dengan satu nama, yaitu pengikut Yesus. Pengikut-pengikut Isa Al-Masih. Jadi melalui kitalah berita Injil sampai kepada manusia yang berdosa yang masih terbelenggu oleh kejahatan. Melalui kitalah diminta untuk harus pergi dari rumah kita, meninggalkan tempat kita, istana kita, kesukaan kita, komunitas kita, keluarga kita, negeri kita, pergi memberitakan Injil. Karena itulah perintahnya. Jika kita yakin bahwa Yesus adalah Injil sejati, jangan pernah menyimpannya dan membungkusnya rapat-rapat hanya untuk kepentingan saudara. Pemirsa yang kekasih, kebenaran Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Bapa yang di sorga adalah penjamin, adalah pelindung dari pemberitaan Injil. Baik saya dan pemirsa sebagai pemberita maupun isi berita yang kita sampaikan dijamin oleh Bapa kita yang di sorga, Bapa atas segala alam semesta. Karena itulah Injil dan pemberita Injil itu dijamin sepenuhnya oleh Allah sendiri. Allah Bapa adalah pelindung dan penjamin keberhasilan pemberitaan Injil. Karena itu satu kata saja yang sangat penting adalah beritakanlah Injil, dan lihat Tuhan akan bekerja, dan melalui suara kita, perkataan kita, kehidupan kita, ada banyak orang yang diselamatkan. Jadi pemberita Injil wajib menyampaikan kabar baik tentang kasih Allah, tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa, kemerdekaan dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari kuasa iblis, dan kedatangan Yesus yang tidak akan lama lagi, parusia. Karena itu pemirsa yang kekasih, kiranya melalui kebenaran Tuhan ini kita semua diteguhkan sekali lagi dalam renungan kasih pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, oleh karena kasih karuniamu, pertolonganmu, kami telah mendengar firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran ini. Haleluya, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati pemirsa sekalian. Shalom.